Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, pencarian talenta-talenta muda keturunan Indonesia yang bermain di Eropa menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI. Salah satu posisi yang sangat krusial adalah penjaga gawang. Memiliki kiper yang tangguh tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Berikut adalah dua kiper muda Eropa yang layak dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia. 1. Tobias Schwarz. Tobias Schwarz, kiper kelahiran Münsterlingen, Swiss, pada tanggal 2 Januari tahun 2007, memiliki darah campuran Indonesia-Swiss. Meski baru berusia 19 tahun, Tobias sudah menunjukkan performa impresif di bawah mistar gawang. Saat ini, ia bermain untuk tim St. Gallen U19 di Liga Pemain Muda Swiss atau U19 Elite League. Setelah direkrut pada tanggal 1 Juli tahun 2024 dengan kontrak yang berlaku hingga akhir musim panas 2025. Prestasinya di tingkat U17 Elite League bersama St. Gallen U17 cukup menjanjikan, di mana ia tampil dalam 8 pertandingan dengan catatan kebobolan 12 kali dan mencatatkan 3 clean sheet. Kemampuan Tobias dalam menjaga gawang telah menarik perhatian netizen Indonesia, dan jika PSSI serius mempertimbangkannya, ia bisa menjadi pesaing kuat bagi kiper-kiper yang sudah ada di timnas, seperti Hernando Ari. 2. Robin Suradiningrat. Robin Suradiningrat adalah kiper muda lain yang memiliki darah keturunan Indonesia, dan saat ini berkarir di Jerman. Robin bergabung dengan TSV Patensen, tim yang berkompetisi di kasta ke-6 Liga Jerman. Meski demikian, Robin yang saat ini berusia 22 tahun adalah jebolan Akademi Hannover 96. Salah satu klub yang cukup terkenal di Jerman. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, khususnya di Jerman, Robin bisa menjadi opsi menarik bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di luar negeri bisa memberikan perspektif dan teknik berbeda yang berguna untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Nama besar Suradiningrat yang ia sandang juga menunjukkan adanya garis keturunan Indonesia yang kuat. Dengan adanya Tobias Schwarz dan Robin Suradiningrat, timnas Indonesia memiliki pilihan kiper muda berbakat yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda. Persaingan di posisi kiper tentunya akan semakin ketat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi performa timnas Indonesia di masa depan. Jordi Weghman, seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, akhirnya menjelaskan alasan di balik keputusannya menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Weghman, yang kini bermain untuk Madura United, mengungkapkan bahwa pada saat itu ia tidak bisa menerima ajakan bergabung dengan Garuda karena fokusnya sedang teralihkan ke hal lain. PSSI sebelumnya sempat menawarkan Weghman untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, pemain lulusan Akademi Feyenoord tersebut memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut. Weghman mengakui bahwa dia memang sempat didekati oleh PSSI. Namun ia menolak karena sedang sibuk memproses perpindahan klub. Menurutnya, penolakan itu lebih disebabkan oleh masalah waktu yang tidak tepat. Saat tawaran itu datang, saya sedang dalam proses perpindahan klub. Jadi fokus saya saat itu ada di situ, hanya masalah timing yang tidak tepat. Jelas Weghman, seperti dikutip dari situs Liga Indonesia Baru, LIB. Kini, Jordi Weghman membuat kejutan dengan melanjutkan kariernya di Liga 1 Indonesia bersama Madura United. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya selalu bermain untuk klub-klub Eropa. Meskipun baru pertama kali bermain di Liga 1, Weghman mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak asing baginya. Dia memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya merasa dekat dengan negara ini. Petik 2. Saya tumbuh dengan budaya Indonesia meski tinggal di Belanda, ungkap pemain berusia 25 tahun itu. Lebih lanjut, Weghman menyatakan bahwa keinginannya untuk bermain di tanah leluhurnya sudah ada sejak lama. Sebagai gelandang, dia merasa sangat senang akhirnya bisa mewujudkan mimpinya dengan bergabung bersama Madura United. Bisa bermain di Indonesia adalah mimpi saya sejak 2-3 tahun lalu. Jadi, saya sangat senang bisa berada di sini sekarang, tambah Weghman. Sejauh ini, Jordi Weghman telah mencatatkan 4 penampilan bersama Madura United, 3 diantaranya terjadi di Piala Presiden 2024 dan 1 di Liga 1 musim 2024/2025. Meskipun demikian, ia belum berhasil mencetak gol atau memberikan assist untuk tim yang dijuluki Laskar Sape Kerap tersebut.
Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya telah menemukan penyerang yang siap menjadi andalan dalam dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang tersebut adalah Stefano Lillipali, winger Borneo FC yang kini kembali menunjukkan performa gemilangnya meskipun usianya telah menginjak 33 tahun. Pada musim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Lillipali berhasil mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 pertandingan. Penampilan apiknya berlanjut di musim tahun 2024 sampai tahun 2025, di mana ia mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang pada pekan pembuka. Menariknya, Lillipali menjadi satu-satunya pemain depan dengan label timnas yang berhasil mencetak gol dan assist di laga perdana tersebut. Sementara beberapa pemain lain seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman gagal mencatatkan namanya di papan skor. Penampilan Dimas Drajat bisa dikatakan mendingan, dengan 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Dengan statistik tersebut, Shin Tae-yong hampir tidak memiliki alasan untuk tidak memanggil Stefano Lillipali ke dalam skuad timnas Indonesia. Meskipun pernah dianggap memiliki kekurangan dalam hal fisik, mantan pemain FC Utrecht ini masih bisa diandalkan. Terutama di babak kedua pertandingan. Kelebihan Lillipali terletak pada umpan-umpan silang, tusukan-tusukan ke dalam kotak penalti, serta penyelesaian akhirnya yang ciamik. Ketika ditanya tentang kesiapan untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia, Lillipali menegaskan bahwa ia selalu siap dan merasa bangga jika mendapat kesempatan tersebut. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan timnas Indonesia, kata Lillipali kepada awak media, Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi di matchday pertama grup C pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kemudian menjamu Australia pada matchday kedua, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya dibuat geram oleh performa para penyerang timnas Indonesia yang gagal bersinar pada pekan perdana Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Penyerang-penyerang yang beberapa bulan terakhir mengisi lini depan timnas Indonesia, seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat. Semuanya tampil sebagai starter, tetapi hasilnya jauh dari memuaskan. Ramadan Sananta, yang bermain untuk Persis Solo, tidak mampu memberikan dampak positif saat timnya dihancurkan oleh PSM Makassar dengan skor 0-3 di Stadion Batakan. Pemain berusia 21 tahun itu bahkan harus digantikan pada menit ke-52 karena dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Nasib serupa dialami Hoki Caraka, yang bermain untuk PSS Sleman. Bertandang ke markas Persebaya Surabaya, Hoki Caraka tampil selama 81 menit. Tetapi tidak mampu mencetak gol, dan timnya harus menelan kekalahan 0-1. Dimas Drajat, yang kini memperkuat Persib Bandung, mencatatkan hasil yang sedikit lebih baik. Meskipun berhasil memberikan 1 assist untuk gol pembuka Persib yang dicetak oleh David da Silva, Dimas Drajat tetap gagal mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas PSBS Biak. Sementara itu, Malik Rizaldi, yang sempat dipanggil untuk laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina, absen dalam pertandingan antara Persebaya dan PSS Sleman karena mengalami cedera. Di tengah performa kurang memuaskan para penyerang lokal, para penyerang asing justru tampil gemilang di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Posisi top skor saat ini dipegang oleh Gustavo Almeida, penyerang Persija Jakarta asal Brasil, yang mencetak hat-trick di laga pembuka. Sementara itu, David da Silva Persib Bandung, dan Privat Barga, Bali United, masing-masing telah mengemas 2 gol. Situasi ini tentu membuat Shin Tae-yong harus memutar otak untuk meningkatkan kualitas para penyerang timnas Indonesia. Shin Tae-yong boleh berharap kepada Yong Ki-hun, pelatih anyar yang ditugaskan khusus untuk melatih striker, guna membantu mengatasi masalah ini dan mengasah ketajaman para penyerang Garuda.